Om Swastiastu, Om Namo Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pusaka-pusaka yang ada di Bali. Nah, pada kesempatan ini saya ingin lebih mengkhusus perihal pusaka yang fungsinya memang untuk berperang di masa lalu. Nah, untuk di Bali itu yang umum dipakai berperang itu ada yang paling populer ya, itu ada dua, itu tombak dan kelewang. Kalau keris itu memang dipakai berperang juga, hanya saja kategori keris itu dia masuk juga sebagai ID atau KTP, kartu tanda penduduk yang seperti kita punya saat ini. Jadi keris itu berfungsi demikian, sehingga ketika Anda bepergian jauh, orang Bali di masa lalu dia wajib membawa kerisnya. Jadi ketika terjadi sesuatu di suatu daerah lain, mungkin dia pingsan di perjalanan atau bagaimana, atau dia tersesat, jadi orang-orang bisa mengetahui bahwa identitas orang tersebut dari keris yang dibawa. Karena pada masa itu keberadaan orang asing sama seperti saat ini ya. Jadi kita diwajibkan lapor gitu. Kalau ada orang asing atau tamu yang berkunjung, umpamanya sampai menginap atau bagaimana, atau melebihi, jadi ada aturan khusus ya, melebihi dari yang ditentukan, sehingga dia wajib dilapor ke aparat desa setempat. Nah, di masa lalu juga begitu. Kenapa demikian? Karena di Bali juga mengalami situasi yang genting oleh keberadaan dari pembajak. Nah, jadi ada bajak laut dari luar pulau. Mereka kadang-kadang masuk ke Bali, melakukan penculikan dan sebagainya. Jadi meresahkan. Maka dari itu keberadaan orang-orang asing itu harus terpantau. Nah, ketika Anda berkunjung ke suatu wilayah, itu Anda membawa kelewang, jadi Anda akan segera dimaknai melakukan niat buruk atau hendak melakukan penyerbuan atau penyerangan, sehingga orang yang melihatnya pasti akan mengambil tindakan untuk melumpuhkan Anda yang membawa senjata tersebut. Nah, ini adalah kelewang. Jadi kelewang ini usia cukup tua, mungkin tahun 1600-an ya sampai 1700-an. Cukup tua, jadi Anda bisa lihat itu gompal. Jadi ini memang dipakai berperang, jadi ada banyak gompal. Dan tentu ini kalau dibilang apakah pernah dipakai membunuh, jelas ini pernah dipakai membunuh. Nah, ini nenek moyang dari kelewang itu adalah senjata yang disebut lar bangau. Di atas lar bangau itu leluhurnya namanya katga. Nah, jadi setelah ada namanya lar bangau, ini turunannya seperti ini. Dia tetap masih bercirikan senjata lar bangau, bentuk seperti sabango. Di sini ada ciri khusus. Ini mata tajamnya ada di sini, tapi sedikit, mungkin antara 7 jari ya sampai di sini, dan sisanya di sini. Jadi tetap masuk kategori pedang bermata tajam satu, sama dengan pedang katana. Dan senjata ini uniknya itu dipakai juga tidak hanya di Jepang, juga di Mongol tuh ada. Nah, ada yang memperkirakan bahwa invasi Mongol yang membawa senjata-senjata model seperti ini itu ke Nusantara. Ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa senjata ini memang memang asli digunakan di Bali, di Nusantara. Ada yang menyebut asli pusaka ini datangnya dari Persia, karena di sana juga seperti kita ketahui di Arab juga dia memakai jenis senjata sama yang untuk berperang tuh ya, yang melengkung, yang bermata satu. Tapi kalau kita lihat sekarang modelnya, nah ini modelnya seperti ini ya. Dia persis seperti katana, dan senjata yang peninggalan dari era-era Genghis Khan juga sama seperti ini bentuknya.
Dan dia juga sama, katana itu ada lubang sini. Lubang ini fungsinya untuk mengunci ya, kuncian ketika ada handle-nya itu. Jadi dia ada kuncinya, biasanya bahannya itu dari bambu biasanya. Pada umumnya warangka kelewang itu lebih cenderung itu memakai bambu. Di Jepang juga ada katana itu yang warangkanya dari bambu, ada juga yang dari kayu, dan kelewang juga sama. Tapi pada umumnya sebagian besar itu mempergunakan apa namanya, warangka kayu, sarungnya dari kayu, warangka bambu, sarungnya dari bambu. Dan yang dari kayu itu hanya beberapa ya. Dan handle-nya kebanyakan memang dari kayu, karena biasanya diukir, ada karena lebih mempermudah itu mengukir dari media kayu. Dan ini kunciannya biasanya memang dari bambu. Itu bambu itu akan menahan keseluruhan ini supaya tidak lepas. Hanya bambu yang bulat itu dipakai mengunci. Jadi dari berbagai pertempuran, baik pedang katana sekalipun, dia kunciannya sama dari bambu kebanyakan. Itu sudah teruji ya, tidak pernah ada masalah. Mungkin Anda sanksi dari bambu itu bisa bertahan lama untuk dipakai. Tapi pada kenyataan senjata-senjata katana yang dipakai dalam berbagai pertempuran itu memang kunciannya itu bambu, bukan dari logam. Ini juga sama, dia dari bambu kunciannya. Ini ada jalan darah. Jalan darah itu memang dirancang oleh empunya supaya darah musuh itu tidak segera membanjiri ke handle ini ya, ke pegangan, sehingga akan membuat genggaman itu tidak kuat lagi karena licin jadinya. Jadi tidak untuk menebas itu kan kehilangan momentum atau tenaga, sehingga ini fungsinya untuk mencegah darah itu langsung mengalir ke menuju handle. Jadi ketika ini mengenai musuh atau menebas musuh atau menusuk, darah korbannya akan masuk ke sini, mengalir di cekungan ini. Jadi kemudian dia akan bisa mengebaskan kelewang itu, sehingga darah itu akan setidaknya tidak begitu banyak melekat di kelewangnya. Jadi itu fungsinya. Ini dapat dilihat sangat tua, itu pamorannya luar biasa. Jadi terkadang orang-orang itu tidak senang menyimpan kelewang, karena mereka di Bali tahu bahwa kelewang itu fungsinya untuk melakukan penyerbuan, peperangan, pembunuhan lah, gitulah istilahnya, pembantaian. Itu memang dipakai di masa lalu, tujuannya seperti itu, membantai musuh. Sehingga senjata ini hingga saat ini tidak begitu populer untuk disimpan oleh orang-orang Bali sendiri. Nah, jadi saya ingin sedikit menekankan bahwa kelewang itu tidak mungkin dibawa oleh orang Bali di masa lalu guna bepergian, karena senjata ini memang khusus untuk berperang, sehingga maknanya ketika Anda membawa, seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah maknanya Anda hendak melakukan suatu niat penyerbuan atau hendak melakukan pembantaian di tempat orang, sehingga orang yang melihat itu wajib untuk melumpuhkan Anda segera, meringkus, atau bisa saja Anda langsung diserang gitu sebelum Anda menimbulkan bahaya. Jadi tidak akan ditanya ketika dilihat Anda membawa ini, sama seperti saat ini. Begitu Anda membawa senjata tajam di jalan, ya Anda kena undang-undang darurat, apapun alasan Anda ditahan kan gitu. Di masa lalu juga demikian, bahkan yang terburuk Anda bisa dihukum mati. Jadi seperti itu. Berbeda dengan keris, itu fungsinya dia sama seperti identitas ya, KTP saat ini. Jadi wajib hukumnya di masa lalu Anda membawa keris
Maka dari itu keris itu bagian dari suatu tradisi ya. Jadi ketika orang membawa keris di jalan saat ini jarang dibidik gini masuk undang-undang darurat, walaupun dibawa kemana-mana. Yang penting Anda membawanya mungkin dengan pakaian adat itu masih lah gini ya, masih bisa dimaklumi ya, karena kita mempertahankan tradisi. Tapi kalau bawa kelewang itu lain ceritanya. Di masa lalu pun gitu sama, Anda membawa kelewang itu maknanya ada suatu niat untuk melakukan sesuatu ya. Kalau keris kan tidak, karena difungsinya di masa lalu itu dia sebagai identitas. Jadi orang membawa keris itu belum tentu dia hendak melakukan penyerangan. Kalaupun ada peperangan, itu keris itu fungsinya itu suatu yang dikeluarkan paling akhir lah keris itu. Misal dalam perang Puputan itu memang dipakai keris itu ya oleh para pendekar pada masa itu, oleh Laskar Bali pada masa itu, karena mereka dalam situasi yang sudah diketahui kemungkinan besar kita menghadapi kekalahan, jadi harus siap sampai mati. Jadi yang dikeluarkan ya identitasnya itu sehingga begitu meninggal orang tetap bisa mengenali siapa dia gitu. Jadi tidak akan salah mengenali. Mungkin itu juga salah satu pertimbangan mengapa pada perang Puputan Badung itu ada banyak pasukan Bali, khususnya Laskar Denpasar, kerajaan Denpasar itu membawa keris dan memang dipakai ya, dikeluarkan dari sarungnya. Jadi karena mengetahui bahwa perang itu aksi akhirnya sudah diketahui oleh raja sebenarnya, dan pasukannya sudah mengetahui, tapi tetap mereka semangat untuk membela tanah air itu sampai titik darah penghabisan, sehingga keris itu dikeluarkan, dipakai. Selain itu memang dapat kita lihat di foto-foto dari Belanda ya, dari mungkin Belanda pada masa itu membawa wartawan juga. Itu ada foto-foto para pendekar para kesatria Bali yang gugur di sana itu membawa tombak. Jadi ada dua kategori senjata yang bermakna untuk untuk peperangan atau hanya dikeluarkan pada situasi genting, yaitu kelewang dan tombak. Jadi tombak juga tidak bisa Anda bawa sembarangan di jalan di masa lalu di Bali, karena itu maknanya Anda berbeda. Anda menunjukkan pengancaman gitu jadinya, karena Anda membawa dua senjata yang sebenarnya difungsikan untuk berperang. Jadi kelewang dan tombak itu berperang. Kalau Anda melihat itu di Bali pada acara tertentu ada yang bawa tombak, itu ada bulu-bulunya, itu memang fungsinya untuk menyerap darah itu. Jadi memang supaya darah itu tidak langsung ke pengawinnya tuh, tongkat stick dari tombak itu. Nah, tombak hanya bisa terlihat pada upacara. Kalau dibawa dalam perjalanan itu tidak boleh, kecuali Anda bawa tongkat tanpa ujung tombaknya. Kalaupun Anda hendak membawa tombak atau kelewang dalam perjalanan itu biasanya disimpan di kotak dari kayu atau dibungkus total, atau dicopot mata tombaknya, dibungkus. Kalau hendak membawa patin tombak atau pengawin tombak atau stick tombaknya itu, jadi tanpa mata tombaknya. Kalau Anda bawa mata tombaknya di jalan petenteng, jadi seperti yang saya sebut tadi, itu orang akan memperkirakan Anda hendak melakukan suatu hal yang kategori jahat bagi
penilaian pada masa itu. Nah, ini lagi ada. Nah, ini senjata yang termasuk cukup tua. Ini ada jalan darahnya. Dan ini ada besi kuning istilah Abdul Wali. Biasa besi kuning ini ditempatkan untuk mengatasi orang yang kebal senjata, dipercaya demikian. Nah, ini memang fungsinya untuk berperang ya. Jadi dia ada ini untuk menahan, menjepit senjata lawan. Jadi begitu dia masuk sini langsung dijepit begini atau dipentalkan sehingga Anda berpeluang untuk menebas musuh. Ini juga mata tajamnya satu. Ini berbeda dengan kelewang tadi. Nah, seperti itu. Ini pada umumnya dipakai juga dalam tarian baris ya, tari baris kuno ya. Karena tari baris itu maknanya simbol militer sebenarnya. Jadi di tari baris Anda akan melihat penari baris itu pasti kalau tidak tombak di masa lalu dia akan memegang ini peragaan baris dan tameng. Di tangan kiri tameng, di tangan kanan dia akan membawa ini. Nah, jadi di situ Anda bisa lihat di tari baris itu kenapa tari baris itu jarang terlihat mengunus keris. Kerisnya pasti diam di belakang. Dia malahan lebih cenderung akan membawa tombak dalam tarian. Karena itu tari baris itu sebenarnya bermakna tari simbol militer, sehingga dipakai sebenarnya dalam peperangan itu tombak dan ini. Dalam tari baris itu ini salah satu dibawa. Tapi udah jarang kita lihat ada tari baris membawa ini. Tapi masih ada di suatu desa itu masih dia mempertahankan pakem lawas dari tari baris itu tidak hanya membawa tombak tapi juga membawa ini. Jadi seperti itu contoh yang paling nyata itu Anda bisa lihat di tari baris. Kenapa simbol keris terhunus itu tidak ada atau jarang ditampilkan. Kalau kita lihat di video-video lama atau foto-foto lama itu tidak pernah ada penari baris itu dia menghunus kerisnya, tidak ada. Yang ada diselipkan di belakang, ngadut di belakang itu tidak ada. Karena fungsi keris itu bukan untuk senjata utama di peperangan. Itu malahan simbolnya sama seperti tentara ya, ada tagnya, ada kita kalau pernah lihat di film-film perang itu kalau meninggal tentaranya dia kalungnya itu diambil kan, jadi dibawa pulang, jadi situ ada namanya. Nah ini fungsinya keris itu sama. Begitu seorang kesatria itu meninggal di medan perang, mungkin karena tempatnya jauh gitu, peperangan di suatu tempat, ya kerisnya aja dibawa pulang dikasih keluarganya, artinya dia sudah meninggal. Seperti itu fungsinya. Nah ini akan saya perlihatkan salah satu kelewang yang mungkin eranya sudah 1900-an ke bawah ya. Dia tidak ada jalan darahnya. Nah, seperti ini bentuknya, tapi dia ada besi kuningnya di sini. Ya, ini bisa Anda lihat besi kuningnya sedikit di situ. Itu fungsinya untuk untuk mengatasi orang kebal senjata. Ini tidak ada gompalnya ya, jadi belum pernah dipakai dalam peperangan dan tidak ada jalan darahnya. Pusaka yang tidak ada jalan darahnya itu sebenarnya fungsinya bukan untuk peperangan, tapi lebih umum ini fungsinya tandanya multifungsi. Jadi biasanya dibawa bepergian ke hutan untuk memotong belukar dalam kita jalan ke tengah hutan, jadi seperti itu. Kalau dia fungsi perang, dia harus pasti ada jalan darahnya. Ini fungsinya yang seperti ini, yang halus seperti ini, itu belum tentu dia untuk berperang, tapi dia bisa dipakai dalam situasi terdesak untuk membela diri. Ini bisa dipakai karena kita bisa lihat di sini ada besi kuning, jadi memang dipersiapkan untuk itu, untuk pertahanan diri. Tapi untuk untuk memang didesain awal untuk berperang, ini tidak. Jadi terdesak baru dipakai. Kalau yang ada jalan darahnya itu murni, itu senjata untuk berperang, atau senjata militer istilahnya.
seperti itu. Kalau ini enggak, ini masih kita lihat matanya itu tidak ada yang gompal ya, dan ini memang tajam sekali, luar biasa tajamnya. Nah, ini dari tanduk, ini Garuda Mungkur orang bilang, dari tanduk handle-nya ya, luar biasa. Ini memang fungsinya bukan untuk berperang. Dapat kita lihat tidak ada jalan darah. Kalau dia ada jalan darahnya pasti untuk berperang. Karena memang dirancang atau di apa namanya, di desain untuk berperang. Sama ini ya, contohnya ini kan kelewang tuh ada jalan darahnya. Ini dia gompal kan, nggak bisa lihat tuh udah berapa kali pertempuran ini. Dia melalui beberapa kali pertempuran kelewang ini. Jadi energinya itu kalau bagi orang yang tahu itu dirasakan tuh dia ada energi berbahaya yang dipancarkan oleh kelewang itu, apa namanya, energi angker ya. Karena empu yang membuatnya seperti yang saya sebut tadi, begitu dia membuat kelewang dan sudah ada desain jalan darahnya memang untuk membunuh. Jadi kemampuan yang dimasukkan, niat dari sang empunya yang membuatnya untuk juga untuk bahwa keris ini, kok keris saya bilang, bahwa kelewang ini untuk berjaya dalam peperangan. Maka dari itu tidak jarang orang yang menyimpan kelewang itu merasa gerah di rumahnya atau kadang-kadang sering cekcok ya, karena fungsi senjata perangnya seperti itu ya, supaya Anda ingin selalu merasa marah, merasa panas gitu. Adrenalin memuncak dan amarah tinggi sehingga Anda bersiap dan tanpa berpikir panjang untuk menyerang musuh Anda ya, itu fungsinya. Maka dari itu orang di Bali jarang mau menyimpan kelewang seperti ini di rumahnya, apalagi kelewang-kelewang kuno itu. Kalaupun dia harus menyimpannya, pasti menyimpannya di pura keluarganya atau di kamar suci. Jarang mau ditempatkan di dalam kamarnya, di pelankiran. Pelankiran itu semacam gini ya, tempat untuk menstanakan dewa-dewi pelindung. Jadi kita di Bali itu punya setiap rumah itu ada pelankiran. Konon kebiasaan pelankiran itu kita warisi dari Cina, karena di Cina memakai seperti itu. Cina, Thailand juga memakai seperti itu. Kalau kita menolak bahwa itu tidak dari Cina, faktanya ini kerangka kita kan, kita masuk jenis kerangka atau tengkorak kita tuh mongoloid, jadi orang Tartar atau orang apa namanya, Mongolia ya, itu leluhur kita yang mewarisi tengkorak. Jadi dari penelitian DNA orang Bali itu 14%-nya India, jadi Y kromosomnya atau dari garis kebapakannya itu ada Indianya. Terus kemudian lebih mayoritas itu adalah apa namanya, DNA-nya itu Cina 84% ya. Kalau tidak salah itu dari Karanfed, itu ada penelitiannya tahun 2005. Dan sisanya 2% itu kita mewarisi DNA Melanesia. Jadi kita dan orang Papua, khususnya orang Melanesia itu berleluhur satu, leluhur kita dari sana juga gitu. Jadi kalau kita bertemu dengan saudara-saudara dari Papua, mereka saudara kita karena leluhur. DNA kita itu, hasil uji DNA itu tidak bisa bohong, yaitu ada pertalian kita dengan orang Papua. Mungkin kalau ada saudara dari Papua yang kebetulan menonton video saya ini, salam kenal dari Bali. Kita juga mewarisi genetik sama, meskipun kecil ya, sekarang tinggal 2% dari hasil uji itu, tapi fakta bahwa kita memang ada leluhur dari sana itu tidak bisa dibantah gitu.
Nah seperti itu. Nah ini kalau tidak salah di Kalimantan juga punya ya, mandau namanya ya, seperti ini, mirip-mirip lah bentuknya. Karena bentuk mandau itu ternyata beragam di sana, tidak hanya seperti yang umum kita lihat saat ini, ada juga bentuknya hampir serupa ini ada juga di sana. Mungkin kalau ada pas rekan-rekan dari Kalimantan yang menyaksikan video saya mungkin bisa berbagi juga, kolom komentar ya. Nah, tradisi kita memang sama karena kita orang Asia, itu tidak ada perbedaan tradisi. Nah ini keris. Jadi saya tidak akan lupa untuk menguras keris di akhir video ini. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan keris. Nah ini keris kuno, sangat ringan sekali, jadi tidak terasa beratnya. Dan ini kerisnya keleng ya. Keris keleng itu dia pamornya tidak terlihat kan, tapi kita bisa lihat ini bentuk tempat lipatnya luar biasa. Ini belum terlihat ada belum terlihat ada pamornya, apa memang tidak ada pamor atau apa. Ini seperti ini bentuknya. Ini looknya look 5, ini keris Pandawa namanya. Keris Pandawa itu sangat dicari teman-teman. Keris look 5 itu di masa lalu tidak dimiliki oleh orang sembarangan. Oke. Ya. Nanti lebih lanjut kita bahas. Jadi orang Bali wajib menyimpan untuk memiliki keris. Bisa dibuat saat ini di Pandi keris itu ada, di Denpasar ada di Tatasan, terus ada yang di Kabo-Kabo di Tabanan, ada banyak pandai keris kok. Anda bisa membuatnya, harus punyalah sebagai orang Bali, karena di masa lalu leluhur kita memiliki keris itu adalah suatu hal yang wajib karena penanda identitas itu. Yuk kita lestarikan tradisi ini, jangan sampai punah. Mari kita bisa menomorsatukan tradisi kita. Jaga, jangan hanya sekedar omongan Anda menyebut diri merawat tradisi, menjaga tradisi, tapi ditanya berapa punya keris, 0 gitu. Aduh, itu tidak pantas jadinya. Jadi ucapan dan tindakan itu harus ada kesesuaian lah ya, jangan sekedar omong doang seperti itu. Jadi saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang tadi saya sebut tentang keris itu sebenarnya ungkapan saya ingin memotivasi Anda semua untuk bersama-sama ikut melestarikan tradisi ini, terutama pekerisan. Karena di Bali, kita sebagai orang Bali itu tidak bisa lepas atau jauh dari keris. Bahkan di Nusantara ini ya, kita lihat jauh ke negara lain, itu Malaysia, mereka masih sangat sangat antusias dengan tradisi pekerisan itu, bahkan dipakai di acara-acara resmi kenegaraan ya, karena mereka ada sistem kerajaan di sana. Jadi penobatan pun pasti memperlihatkan keris di sana. Sama dengan di Thailand juga sama. Di Filipina juga sangat saya dengar ya, belum pernah sih ke sana. Tapi kalau Malaysia saya sudah. Kalau di Filipina mereka juga sama kuatnya dalam menjaga tradisi. Bahkan keris Filipina itu juga cukup terkenal ya, terutama keris dari Moro itu sangat terkenal. Baik, demikian dari saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berbagi. Jika ada teman-teman yang ada urun pendapat, bisa tulis di kolom komentar di sini. Nanti kita mungkin bisa saling memberikan inspirasi lah istilah. Saya akan membaca dari sana dan menarik
inspirasi dari uh, apa yang Anda ingin bagi dengan saya. Om Santi Santi Om.